Bab 1851, dia bahkan tidak berani kentut. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Waktu terus berlalu. Segera setelah itu, hanya ada beberapa hari tersisa sebelum hari Pakta 5 tahun tiba. Beberapa sosok yang tampaknya lelah bepergian melakukan perjalanan ke sarang klan naga. Itu adalah 3 pria muda dan seorang pria tua. Mereka tidak lain adalah sekelompok orang dari Azure Cloud Mansion yang dipimpin oleh Mansion Master Duan Rufeng. Selain Duan Rufeng, Kumi, penjaga terhormat dari Azure Cloud Mansion juga ada di sana, bersama dengan Duan Lingtian dan Guli. Ketika Guli melihat sarang klan naga tepat di depan mereka, dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Saudara muda Lingtian, Anda benar-benar merasa percaya diri. Pertarungan antara kamu dan naga emas bercakar 5 itu bukan lelucon. Anda mungkin kehilangan hidup Anda karena kesalahan kecil." Petik 2. Kakak senior Guli, kata Duan Lingtian dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Kamu sepertinya telah menanyakan pertanyaan yang sama kepadaku lebih dari 10 kali sepanjang perjalanan kita, kan? Jangan khawatir, tidak peduli apa, saya sudah punya solusi. Bahkan jika saya tidak bisa memenangkannya, saya yakin saya bisa mundur tepat waktu untuk menyelamatkan hidup saya. Dengan ayahku di sini, jangan bilang kau masih khawatir sesuatu akan terjadi padaku." Guli berbalik dan melirik Duan Rufeng. Dia hanya merasa nyaman setelah Duan Rufeng mengangguk padanya. Beberapa hari yang lalu, Duan Lingtian telah meninggalkan pagoda indah 7 harta karun dan keluar dari kultivasi tertutup. Setelah dia keluar, dia menemani ibu, tunangan, dan putranya selama beberapa hari sebelum mengikuti ayahnya ke sarang klan naga. Mereka hanya memiliki satu tujuan datang ke sarang klan naga. Itu untuk memenuhi Pakta 5 tahun. Pakta 5 tahun adalah pertaruhan Duan Rufeng dengan Disan, pemimpin klan-klan naga, 5 tahun lalu. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, putranya, Duan Lingtian, akan melawan Di Jue, naga emas bercakar 5 dari klan naga. Siapapun yang menang akan diberi kesempatan untuk memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga. 5 tahun yang lalu, Duan Rufeng telah mengambil salah satu kunci kolam pembersihan naga dari Disan sehingga dia tidak khawatir klan naga akan kembali pada kata-kata mereka dan membuka kolam pembersihan naga sebelum kedatangan mereka. Kolam pembersihan naga hanya bisa dibuka ketika kedua kunci itu bersama-sama. Segera setelah itu, di bawah bimbingan Duan Rufeng, sekelompok orang tiba di hutan tempat sarang klan naga berada. Mereka menyerbu ke dalamnya tanpa mengurangi kecepatan mereka. Astaga, astaga, astaga. Pada saat yang sama, beberapa sosok melesat keluar dari sarang klan naga. Mereka adalah anggota klan naga yang bertugas berpatroli di area tersebut. "Saya Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Saya membawa putra saya ke sini untuk memenuhi perjanjian 5 tahun. Sebelum beberapa anggota klan naga bisa berbicara, suara Duan Rufeng terdengar menggelegar melalui sarang klan naga. Beberapa anggota klan naga terkejut saat ekspresi ngeri dan panik muncul di mata mereka. "Duan Rufeng, bukankah ini nama Master Mansion dari Azure Cloud Mansion? Silakan ikuti kami, Tuan Rumah Duan." Beberapa anggota dari klan naga menarik napas dalam-dalam dan menyambut mereka dengan hormat ketika mereka mendengar kelompok orang yang dipimpin oleh Duan Rufeng ini berasal dari Azure Cloud Mansion, dan mereka datang untuk memenuhi perjanjian 5 tahun. Master Mansion dari Azure Cloud Mansion memiliki beberapa perselisihan dengan pejabat tinggi klan naga mereka 5 tahun yang lalu, dan pejabat tinggi klan naga mereka telah berkompromi dengannya dan memberi putranya kesempatan untuk bersaing memperebutkan kesempatan untuk memasuki naga. Kolam pembersih. Dihadapkan dengan Duan Rufeng, bahkan pejabat tinggi klan naga harus patuh berkompromi dengannya, apalagi orang-orang seperti mereka. Jika mereka membuat marah Duan Rufeng, klan naga mungkin tidak akan membela mereka jika dia membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak meragukan ini. Klan naga. Duan Lingtian mengangkat alis dan melirik beberapa anggota klan naga saat dia diam-diam mengaktifkan mata surgawinya. Mata surgawi adalah taktik rahasia yang telah diajarkan Penatua Huo kepadanya. Tidak hanya dapat menyelidiki basis kultivasi seseorang, tetapi juga dapat mengetahui sifat sebenarnya dari binatang yang telah mengambil bentuk manusia. Dengan kata lain, ia memiliki beberapa fungsi yang sama dengan mata emas berapi-api Sun Wukong. Namun, secara keseluruhan, mereka masih jauh dari sebanding dengan mata emas berapi Sun Wukong. Setelah mengaktifkan mata surgawinya, gambar yang sangat samar mulai muncul pada anggota klan naga. Naga surgawi bercakar 3.
Duan Lingtian dengan jelas melihat bentuk aslinya. Mereka semua adalah naga surgawi bercakar 3 yang memiliki posisi sedikit lebih rendah di klan naga. Di bawah bimbingan anggota klan naga, ketika Duan Lingtian dan sekelompok orang memasuki sarang klan naga, sebuah suara bergema dari jauh. "Selamat siang, tuan rumah Duan, Penatuaku." Suara itu ditemani oleh seorang lelaki tua berbaju hijau. Penatua King Yan. Beberapa anggota dari klan naga yang memimpin jalan membungkuk hormat ketika lelaki tua berpakaian hijau itu muncul. Pada saat yang sama, mereka pindah untuk berdiri di belakangnya. Tuan muda rumah, dia adalah naga hijau bercakar 5 yang berada di puncak tahap suci-suci 5 tahun lalu. Kekuatannya mirip dengan Di Jue saat itu. Namun, sekarang setelah 5 tahun berlalu, dia mungkin bukan lagi tandingan Di Jue. Sebuah suara kuno terdengar di telinga Duan Lingtian tepat waktu. Orang yang mengirimkan suaranya kepadanya tidak lain adalah Penatua Kumi. Ketika dia berada di Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian bertemu Kumi dan mengetahui siapa dia melalui Duan Rufeng. Sekarang dia memikirkannya, itu bukan pertama kalinya dia bertemu Penatuaku di Azure Cloud Mansion. Sebelumnya, ketika dia masih di Mystical Sky Mansion, dia telah melihat Penatuaku ketika dia pertama kali keluar dari zona rahasia Saint Martial. Setelah itu, dia akhirnya mengetahui alasan Penatuaku pergi ke Mystical Sky Mansion adalah untuk memverifikasi identitasnya. Sayangnya, karena taktik penyamaran yang tidak dapat dilihat melalui kesadaran surgawi, Penatuaku juga tertipu olehnya. Meskipun Penatuaku tampaknya selalu memiliki wajah yang panjang dan pendiam, dia selalu tersenyum di depan tuan muda mansionnya. Harus dikatakan bahwa senyumnya tampak lebih jelek daripada jika dia menangis. Naga hijau bercakar 5, King Yan. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak menyangka akan langsung bertemu dengan naga hijau bercakar 5 begitu dia memasuki sarang klan naga. Karena keingintahuannya, dia mengaktifkan Divine Eye-nya untuk mencoba dan melihat wujud asli King Yan. Namun, sebelum kesadaran surgawinya bahkan bisa mendekati King Yan, dia sudah ditemukan. Saat King Yan mendengus dingin, kesadaran surgawi yang luas menyapu dan menghancurkan kesadaran surgawi Duan Lingtian yang diperluas. Muntah, kengerian langsung muncul di wajah Duan Lingtian. Dia menjadi pusing setelah dia menderita karena kesadaran surgawinya yang diperpanjang hancur. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Desir, desir, desir. Pada saat ini, ekspresi Duan Rufeng, Kumi, dan Gu Li berubah menjadi serius secara bersamaan. Bang! Tanpa melihat gerakan apapun dari Kumi, suara keras terdengar saat dia menghilang dari tempatnya. Naga hijau 5 cakar, Penatua King Yan, yang semula berdiri dikirim terbang di saat berikutnya seperti panah yang ditembakkan. Muntah, barf, King Yan yang dikirim terbang, memuntahkan seteguk darah ke langit. Itu membuatnya tampak seolah-olah mawar merah tua bermekaran di langit. Hanya dalam sekejap mata, Kumi sudah muncul kembali di sebelah Duan Rufeng. Sepertinya dia telah berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Dia berbicara dengan suara sedingin es yang membuat orang-orang yang mendengarnya merinding, merupakan suatu kehormatan untuk diperiksa oleh Tuan Muda Mansion kami. Jika kamu bertindak begitu bodoh lagi, kamu pasti akan mati. Beberapa anggota klan naga yang berdiri tidak jauh darinya begitu terkejut hingga mereka mulai gemetar. Jangankan mereka, bahkan tetua naga hijau 5 cakar klan naga mereka dengan mudah dikirim terbang. Pada saat ini, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa agar pihak lain tidak melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Jadi ini Tuan Muda Mansion Anda, saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya jadi saya bertindak sedikit kasar. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Mansion. Ketika King Yan kembali dengan tubuhnya yang terluka, bukan saja dia tidak marah, tetapi dia bahkan menatap Duan Lingtian dan meminta maaf. Kata-katanya dipenuhi dengan ketulusan. Setelah melihat ini, sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk berkedut sejenak. Pada akhirnya, dia akhirnya mengangguk ketika berhadapan dengan tatapan antisipasi King Yan. Ketika Duan Lingtian melihat King Yan menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, rasa bersalah muncul di hatinya. Konflik sebelumnya disebabkan oleh dia yang menyelidiki King Yan dengan mata surgawinya sehingga dia bisa dianggap sebagai orang yang bersalah. Dia masih bersalah bahkan jika seseorang menghancurkan kesadaran surgawinya karena dia telah menyelidikinya tanpa izin. Meskipun dia merasa bersalah, Kumi sudah bergerak. Dia tidak hanya melukai King Yan,
tetapi dia bahkan membuat King Yan dengan patuh meminta maaf padanya. Logika macam apa ini? Saudara muda Ling Tian, apakah kamu tidak terbiasa sekarang setelah kita sampai sejauh ini? Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Itu karena Paman Duan dan Penatuaku ada di sini hari ini, jika mereka tidak ada di sini, dan hanya kami berdua, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan dikuliti hidup-hidup. Guli mentransmisikan suaranya ke Duan Ling Tian seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Lihatlah tetua klan naga ini dengan benar. Dia menekan niat membunuh di kedalaman matanya, Guli terus mengirimkan suaranya melalui transmisi suara. Setelah mendengar itu, Duan Ling Tian menatap King Yan lagi. Benar saja, setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat tanda-tanda penghinaan dan kemarahan di kedalaman matanya. Tidak hanya itu, tetapi ada sedikit niat membunuh juga. Dikatakan bahwa naga surgawi bercakar 5 adalah makhluk yang bangga. Saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Toleransi naga surgawi 5 cakar ini harus sangat tinggi untuk menanggung penghinaan seperti itu, jawab Duan Ling Tian melalui transmisi suara. Naga surgawi bercakar 5. Ketika Guli mendengar transmisi suaranya, nada suaranya dipenuhi dengan kebingungan saat dia menjawab melalui transmisi suara lagi. Saudara muda Ling Tian, Anda mengatakan bahwa tetua klan naga ini adalah naga surgawi bercakar 5. Ya, jawab Duan Ling Tian melalui transmisi suara. Penatuaku memberitahuku sebelumnya. Namanya sepertinya King Yan, dan dia adalah dera hijau bercakar 5. Naga hijau cakar 5, Guli memotongnya sebelum Duan Ling Tian selesai berbicara. Sok bisa terdengar dalam suaranya. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia tampaknya berada di puncak Divine Saint Stage. Karena alasan wujud aslinya adalah naga hijau bercakar 5, kekuatannya juga tingkat atas di antara pembangkit tenaga listrik di puncak tahap suci-suci di seluruh provinsi bawah. Bahkan Zuluki, mantan Palace Master of Heaven Palace di Mystical Sky Mansion, jauh dari sebanding dengan naga hijau 5 cakar klan naga, Elder King Yan, meskipun dikenal sebagai orang terkuat di bawah panggung Saint Teladan di Istana Langit Mistik. Ketika Guli mencapai bagian kalimat ini, dia menghela nafas secara emosional. Hari ini, saya akhirnya menyaksikan betapa menakjubkannya Azure Cloud Mansion, naga hijau bercakar 5 ini. Penatua King Yan, bahkan tidak berani kentut di depan Paman Duan dan Penatuaku meskipun dia telah menderita penghinaan dan ketidakadilan yang begitu besar. Bukan hanya itu, dia bahkan berinisiatif untuk meminta maaf padamu. Bab 1852, Dijue keluar dari budidaya pintu tertutup. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar kata-kata Guli, Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Itu persis seperti apa yang Guli katakan, jika bukan karena fakta bahwa ayahnya dan Penatuaku ada di sini, Penatua Naga 5 cakar dari klan naga ini akan lama mengirisnya menjadi beberapa bagian. Secara alami, dia tahu bahwa tidak sopan baginya untuk secara acak menyelidiki seseorang dengan mata surgawinya. Karena betapa luar biasanya Sun True Originku, kekuatanku saat ini berada di Divine Saint Stage. Namun, Sun True Origin tidak mempengaruhi energi spiritual dan kesadaran surgawi. Kesadaran surgawi saya masih di panggung Saint Eminent. Saya hanya bisa menyelidiki pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage dan memeriksa latar belakang mereka menggunakan mata surgawi saya tanpa mereka sadari. Adapun mereka yang berada di Divine Saint Stage dan di atasnya, saya tidak akan dapat menyelidiki mereka tanpa mereka mengetahui apa yang saya lakukan. Duan Ling Tian berpikir dalam hati. Tidak peduli apa, episode kecil ini juga telah berakhir setelah Penatua Naga 5 cakar dari klan naga, King Yan, meminta maaf. King Yan menarik napas dalam-dalam saat dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata kepada Duan Ling Tian dan yang lainnya, Tuan Rumah Duan, Tuan Rumah Muda Duan, Penatuaku, dan adik laki-laki ini, tolong lewat sini. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat agar mereka terus bergerak maju. Di bawah bimbingan King Yan, Duan Ling Tian dan 3 lainnya tiba di sebuah lembah kecil di sarang klan naga. Lembah kecil itu memiliki pemandangan yang sangat indah, seperti lukisan pemandangan yang indah. Tidak hanya itu, ada 10 rumah kayu kecil yang didirikan di sana juga. Meskipun mereka tidak besar, mereka dibangun dengan sangat indah. Tuan Rumah Duan, fakta 5 tahun akan terjadi dalam 3 hari. Selama 3 hari mendatang, Anda dapat beristirahat di sini, King Yan memberitahu Duan Ru Feng sambil tersenyum sebelum dia pergi. Baik,
Duan Rufeng mengangguk acuh tak acuh dan mengabaikannya. Begitu Qing Yan berbalik untuk pergi, wajahnya yang semula tersenyum langsung diganti dengan ekspresi muram. Azure Cloud Mansion benar-benar arogan. Jika bukan karena pemimpin klan tidak memasuki kolam pembersihan naga sebelumnya, apakah Azure Cloud Mansion akan berani bertindak begitu berani di sarang klan naga kita? Hatinya dipenuhi amarah saat dia pergi. Namun, tiba-tiba, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia menyipitkan matanya. Sebelumnya, ketika Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki saya, kesadaran surgawinya tampaknya tidak berada di tahap suci-suci atau lebih tinggi. Tampaknya hanya di panggung Sein terkemuka, dengan kata lain, dia hanya seorang kultivator bela diri panggung Sein terkemuka. Saat Qing Yan memikirkan ini, dia langsung mencibir. Dia ingin bersaing dengan Di Jue untuk mendapatkan kesempatan memasuki tanah suci klan naga kita, kolam pembersihan naga dengan kekuatan lemah itu. Omong kosong apa, dia sangat jelas tentang kekuatan Di Jue. 5 tahun yang lalu, dia sudah berada di puncak Divine Sein Stage dan setara dengannya. Sekarang 5 tahun telah berlalu, dengan bakat bawaan Di Jue, dia pasti sudah menembus ke panggung Sein Teladan. Bahkan jika dia tidak menerobos, Di Jue masih jauh lebih kuat darinya. Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion bahkan tidak bisa menangani kesadaran surgawi saya, tetapi dia masih berani datang ke klan naga untuk melawan Di Jue. Dia mencari kematian. Saat dia memikirkan hal ini, matanya bersinar dingin. Seolah-olah dia diingatkan oleh sesuatu, Qing Yan mengerutkan kening. Entah bagaimana Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion tampaknya sedikit akrab. Beberapa saat kemudian, tatapannya langsung menyala. Aku ingat sekarang. Dia Duan Lingtian yang memiliki tablet Devil Cell, kan? Mereka terlihat identik. Tidak hanya itu, menurut Di Jue, nama putra Mansion Master Duan Rufeng adalah Duan Lingtian juga. Mereka pasti orang yang sama. Mata Qing Yan bersinar lebih terang seperti matahari. Setelah berurusan dengan sekelompok orang dari Azure Cloud Mansion, dia segera pergi mencari orang yang terlibat dalam fakta 5 tahun yang akan berlangsung 3 hari kemudian. Orang itu tidak lain adalah Di Jue, Naga Emas Cakar 5. Sayangnya, ketika dia tiba di kediaman Di Jue yang juga berfungsi sebagai tempat kultivasinya, dia menemukan Di Jue masih dalam kultivasi tertutup. Hanya ada 3 hari lagi, tetapi dia masih belum keluar dari kultivasi tertutup. Waktunya sudah ditentukan. Tidak hanya itu, orang-orang dari Azure Cloud Mansion juga telah diberitahu tentang hal ini. Apakah dia akan muncul tepat waktu? Tunggu sebentar, menurut pemimpin klan, dia telah mengatur waktu setelah mendiskusikannya dengan Di Jue. Qing Yan bergumam pada dirinya sendiri saat kerutan muncul di wajahnya, apa yang sedang Di Jue lakukan. Penatua Qing Yan hendak pergi saat dia bergumam pada dirinya sendiri ketika sebuah suara terdengar dari belakangnya, menyebabkan dia berhenti berjalan. Saat dia berbalik, seorang pria parubaya yang kokoh muncul di depan matanya. Pria parubaya itu memiliki tampilan yang menakjubkan. Saat dia berdiri di sana, tubuhnya secara halus memancarkan semacam tekanan. Ketika Qing Yan merasakan tekanan kuat yang samar-samar keluar dari tubuh pria parubaya itu, matanya berbinar saat dia bertanya dengan gembira dan terkejut, Di Jue, kau telah membuat terobosan. Penatua Qing Yan, sepertinya kamu belum menerobos. Di Jue bertanya sebagai tanggapan sambil tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Anda adalah naga emas bercakar 5 yang memiliki darah keluarga kekaisaran yang mengalir melalui pembuluh darah Anda. Wajar jika bakat bawaanmu lebih tinggi dariku. Saya akan membutuhkan 30 hingga 50 tahun sebelum saya dapat membuat terobosan, jawab Qing Yan sambil menghela nafas. Penatua Qing Yan, apakah Anda datang ke sini untuk mencari saya? Dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup, tetapi dia langsung bertemu Qing Yan di pintu masuk tempat kultivasinya. Oleh karena itu, dia menganggap Penatua Qing Yan ada di sini untuk mencarinya. Ya, Qing Yan mengangguk, dia tersenyum. Di Jue, kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang perjanjian 5 tahun yang lalu, ketika aku melihat bagaimana Duan Rufeng berinisiatif untuk menyarankan perjanjian 5 tahun, aku pikir putranya pasti sangat kuat. Namun, di belakang, dia hanya mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Maksud kamu apa? Setelah mendengar kata-kata Qing Yan, Di Jue bingung. Dia tahu Penatua Qing Yan pasti telah menemukan sesuatu baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Di Jue,
Duan Rufeng membawa putranya ke sini hari ini, kata Qing Yan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ekspresi Di Jue berubah serius saat niat membunuh yang mengerikan berkilau di matanya. Duan, Ling, Tian, Di Jue mendesiskan 3 kata ini sambil menggertakkan giginya. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia dibodohi di dasar laut oleh semut yang bahkan belum memasuki Saint Stage. Dia telah bersumpah untuk membunuhnya jika ada kesempatan. Kesempatan itu akhirnya datang sekarang. Fakta 5 tahun adalah tempat baginya dan orang itu untuk bertarung, dan dia akan membunuhnya di arena. Setelah beberapa lama, Di Jue menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya sebelum dia berkata kepada Qing Yan, "Penatua Qing Yan, aku kehilangan ketenanganku sejenak, silakan lanjutkan." Qing Yan mengangguk. Duan Rufeng membawa putranya ke sini hari ini. Setelah saya menempatkan mereka di tempat yang telah kami siapkan, saya langsung datang untuk mencari Anda. Kesampingkan fakta bahwa Anda telah menembus ke tahap Saint Teladan, bahkan jika Anda tidak menerobos, Anda pasti akan menang. Meskipun saya belum pernah melawan Duan Ling Tian sebelumnya, saya berhasil mengkonfirmasi basis kultivasinya melalui kesadaran surgawinya, basis kultivasinya hanya di panggung Saint terkemuka. Kata Qing Yan, "Apa, panggung Saint terkemuka?" Setelah mendengar kata-kata Qing Yan, Di Jue tidak tampak senang seperti yang diharapkan Qing Yan. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dia telah menembus ke Eminent Saint Stage dalam 5 tahun ini. Bagaimana dia berkultivasi? Petik 2. Wajar jika Di Jue terkejut. Ketika dia pertama kali bertemu Duan Ling Tian untuk pertama kalinya, dia hanya berada di Saint Rudiment Stage dan bahkan belum memasuki Pristine Saint Stage. Namun, dia mengetahui dari Qing Yan hari ini bahwa Duan Ling Tian telah menembus ke Eminent Saint Stage. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Setelah beberapa lama, Di Jue sadar kembali. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan saat dia perlahan berkata dengan nada tajam, namun, tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaannya, dia hanya di Eminent Saint Stage. Aku pasti akan membunuhnya dalam waktu 3 hari. Di Jue, aku tahu kamu benar-benar ingin membunuh Duan Ling Tian, tapi jangan lupa ayahnya adalah Duan Rufeng, tuan rumah Azure Cloud Mansion. Duan Rufeng biasanya tidak mencari masalah dengan klan naga kami karena dukungan yang kami miliki dari klan naga di provinsi atas. Namun, jika putranya meninggal, saya yakin dia akan menjadi gila karenanya. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan Azure Cloud Mansion melawan klan naga kita. Dihadapkan dengan Azure Cloud Mansion yang tidak takut apa-apa, aku khawatir klan naga kita di provinsi bawah akan dimusnahkan. Meskipun dia juga ingin membunuh Duan Rufeng dan putranya, dia tahu bahwa perjanjian 5 tahun bukanlah saat yang tepat untuk membunuh Duan Ling Tian. Tapi aku ingin membunuhnya. Di Jue tahu kata-kata Qing Yan masuk akal, tapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak mau. Jangan khawatir, itu hanya sementara. Kita tidak bisa membunuh Duan Ling Tian di depan Duan Rufeng. Namun, jangan bilang Duan Ling Tian akan tinggal di sisi Duan Rufeng selamanya untuk dilindungi. Qing Yan bertanya dengan acuh tak acuh saat matanya berbinar. Di Jue menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Dia tahu dia harus menunggu kesempatan yang baik untuk membunuh Duan Ling Tian. Oh, apakah Anda mendengar tentang kemunculan kembali tablet Devil Seal? Qing Yan tiba-tiba bertanya pada Di Jue seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Tablet Devil Seal, salah satu dari 10 senjata Super Saiyan yang hebat di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Kutukan penggarap iblis. Di Jue tercengang. Saya telah berkultivasi secara tertutup selama 5 tahun ini, jadi saya tidak pernah mendengar apapun tentang tablet Devil Seal. Menilai dari kata-katamu, jangan bilang tablet Devil Seal telah muncul. Tidak hanya itu muncul, tetapi bahkan dimiliki oleh seseorang yang kamu kenal. Qing Yan tersenyum kecut. Wei Hao. Di Jue bingung. Jangan bilang beberapa tetua dari klan naga kita telah mendapatkannya. Atau apakah pemimpin klan mendapatkannya? Itu bukan siapa-siapa dari klan naga kita. Ini Duan Ling Tian. Tablet Devil Seal ada bersamanya. Ketika Qing Yan menyebut Duan Ling Tian, sinar mematikan muncul di matanya lagi. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia derita hari ini. Jika memungkinkan, dia ingin membunuh Duan Ling Tian sebelum Di Jue bisa. Duan Ling Tian. Mata Di Jue menyipit dan bersinar dengan keserakahan. Tablet Devil Seal ada bersamanya. Bab 1853, anggota pasar gelap Mountain Sade ada di sini.
Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tablet Devil Cell adalah salah satu dari 10 senjata Super Saiyan yang hebat di peringkat 10 senjata Saiyan besar yang bahkan diidamkan oleh pembangkit tenaga listrik provinsi atas, apalagi seseorang seperti Dijue. Namun, Dijue juga tahu jika dia ingin membunuh Duan Lingtian, dia tidak bisa melakukannya selama pertempuran fakta 5 tahun seperti yang dikatakan Penatua King Yan. Bukan lelucon jika Mansion Master Duan Rufeng marah. Pada saat itu, apalagi dia atau seluruh klan naga, bahkan pemimpin klan mungkin tidak dapat menahan amarah Duan Rufeng. Dugu di utara, Rufeng di selatan, mendominasi seluruh provinsi bawah. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, tidak mengambil Watchers yang dikirim oleh pasukan kelas 1 provinsi atas. Orang-orang terkuat tidak lain adalah pemimpin Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade dan Master Mansion Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Karena dua orang inilah Pasar Gelap Mountain Sade dan Azure Cloud Mansion memiliki status yang luar biasa hari ini. Jika Duan Rufeng memimpin Azure Cloud Mansion untuk membunuh klan naga dengan cara apapun, klan naga pasti akan dimusnahkan. Duan Lingtian, mata Dijue bersinar terang. Aku akan mencari kesempatan untuk membunuhmu dan merebut tablet Devil Cell darimu. Jika saya bisa mendapatkan tablet Devil Cell, bahkan seorang penggarap iblis yang tingkatnya lebih tinggi dari saya tidak akan cocok untuk saya. Ini termasuk Dugu pemimpin Pasar Gelap Mountain Sade dan Master Mansion Azure Cloud Mansion Duan Rufeng. Baik pemimpin Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade dan Master Mansion Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion adalah penggarap iblis. Jika Dijue berhasil mendapatkan tablet Devil Cell, dia bahkan bisa membunuh penggarap iblis panggung Saiyan klasik, apalagi Dugu dan Duan Rufeng yang berada di puncak panggung Saiyan teladan. King Yan berdiri di samping. Meskipun dia juga mendambakan tablet Devil Cell, dia tahu betul dia tidak memiliki kemampuan untuk menyimpannya. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan mengabaikan pikirannya. Sementara itu, Duan Lingtian yang tinggal di salah satu rumah kayu di lembah kecil masih tidak menyadari bahwa Dijue telah keluar dari kultivasi tertutup. Tidak hanya itu, tapi dia juga mengarahkan pandangannya pada Devil Cell tablet. Secara alami, dia tidak akan peduli bahkan jika dia tahu tentang itu. Dia tahu identitasnya akan terungkap saat dia memutuskan untuk memenuhi perjanjian 5 tahun sebagai Duan Lingtian, putra Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Pada titik tertentu, semua orang akan mengetahui bahwa Duan Lingtian yang memiliki tablet Devil Cell sebenarnya adalah putra Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Setelah perjanjian 5 tahun berakhir, dan aku keluar dari kolam pembersihan naga, aku akan menuju ke provinsi atas. Aku tidak bisa lagi tinggal di provinsi bawah. Ini juga merupakan cara bagi Duan Lingtian untuk menyelesaikan masalah. Dia akan meninggalkan kolam pembersihan naga dan kembali ke Azure Cloud Mansion dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan tunangannya sebelum menuju ke provinsi atas untuk mencari tunangannya yang lain, KR. Ini karena dia tahu bahwa dia hanya akan membawa malapetaka ke Azure Cloud Mansion jika dia terus tinggal di sana. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Duduk bersila di ranjang kayu di rumah kayu, mata Duan Lingtian bersinar dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan bisa melihat Dijue dalam waktu 3 hari. Dijue, Anda memusnahkan Sekte Lingtian saya dan membunuh wakil pemimpin, tetua, dan murid Sekte Lingtian saya. Sudah waktunya bagi saya untuk membalaskan dendam mereka. Hutang darah ini akan dilunasi dengan darah. Kemudian, dia mulai menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental. Dia tidak memasuki pagoda indah 7 harta karun. Dia hanya tinggal di rumah kayu untuk menunggu hari di mana fakta 5 tahun akan tiba. Setelah sekelompok orang dari Azure Cloud Mansion menetap, 3 sosok lelah perjalanan muncul di luar sarang klan naga. Orang yang memimpin mengenakan jubah hitam saat rambutnya yang panjang berkibar meskipun tidak ada angin seperti ular berbisa. Seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. 2 orang tua mengikuti di belakangnya. Kamu siapa? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke sarang klan naga kami? Beberapa sosok terbang keluar dari sarang klan naga dan menghentikan 3 sosok yang lelah bepergian. Saya Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade. Pemuda berpakaian hitam itu hanya melihat beberapa anggota klan naga yang menghalangi jalan mereka dengan acuh tak acuh, tapi itu cukup untuk membuat mereka merinding. Seolah-olah mereka menjadi sasaran ular. Ketika mereka mendengar kata-kata pemuda berpakaian hitam itu,
mereka sadar kembali ketika kengerian muncul di hadapan mereka. Dugu, bukankah itu pemimpin pasar gelap Mountain Sade? Seketika, beberapa anggota klan naga tersentak sebelum mereka menyambut Dugu dan dua lainnya dengan hormat. Pemimpin Dugu, dua senior, tolong lewat sini. Salah satu anggota klan naga memasuki sarang klan naga terlebih dahulu. Setelah Dugu dan dua lainnya memasuki sarang klan naga, seorang wanita tua berpakaian ungu muncul di depan mereka. Pemimpin Dugu. Saat dia muncul, dia menatap Dugu dan membungkuk dengan hormat. Menghadapi wanita tua itu, Dugu hanya mengangguk sebagai salam. Dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Cek-cek, Penatua Zijing, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Seorang lelaki tua pendek dan gemuk, salah satu dari dua lelaki tua yang berdiri di belakang Dugu, mendecakkan lidahnya dan tertawa kecil saat dia mengambil inisiatif untuk menyapa Zijing. Fatizong, aku tidak percaya kamu masih hidup. Wanita tua itu adalah naga surgawi bercakar 5, Penatua Zijing. Dia adalah naga ungu bercakar 5. Dia hanya memperhatikan lemak pendek setelah mendengar suaranya. Dia menyambutnya dengan sedikit cemberut. Ada sedikit ketakutan di kedalaman mata Zijing terhadap lemak pendek. Lemak pendek ini dikenal sebagai Zong Qisan. Dia adalah salah satu wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, dan dia jauh lebih kuat darinya. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke lelaki tua lain di belakang Dugu dan menyapanya, wakil pemimpin Feng juga ada di sini. Orang tua ini tidak lain adalah Feng Buyi, wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade. Penatua Zijing, saya yakin Anda bisa menebak alasan mengapa kita ada di sini. Kapan fakta 5 tahun itu akan terjadi? Zong Qisan bertanya tanpa basa-basi. Perjanjian 5 tahun akan terjadi dalam waktu 3 hari, jawab Zijing. Apakah Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion sudah tiba? Zong Qisan bertanya lagi. Dia tiba pagi ini, jawab Zijing. Feng Buyi tidak bisa tidak bertanya, bagaimana dengan putranya? Dia juga di sini, jawab Zijing. Setelah mendengar kata-katanya, Feng Buyi dan Zong Qisan berdiri saling menatap. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tuan rumah Duan Rufeng benar-benar muncul bersama putranya. Bagaimana Duan Rufeng menemukan putranya? Orang-orang yang dikirim pasar gelap Mountain Sade kami ditempatkan di dekat Danau Naga Keracing di mana perkebunan Azure Cloud Mansion berada. Mustahil bagi mereka untuk tidak memberitahu kami jika putra Duan Rufeng telah muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Buyi dan Zong Qisan mengirimkan suara mereka satu sama lain. Suara mereka dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Namun, tidak terlintas dalam pikiran mereka, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa Duan Rufeng dan putranya dapat bersatu kembali tanpa memperingatkan pusat kekuatan pasar gelap Mountain Sade mereka adalah karena taktik penyamaran Duan Lingtian yang menakjubkan. Ketika dia menggunakan taktik rahasia penyamaran, tidak ada yang bisa merasakan jejak penyamaran tidak peduli seberapa kuat kesadaran surgawi mereka. Secara alami, mereka tidak tahu Duan Lingtian telah kembali ke Azure Cloud Mansion karena dia sedang menyamar. Ketika Duan Lingtian meninggalkan tanah Azure Cloud Mansion beberapa hari yang lalu, dia tidak sedang menyamar. Pembangkit tenaga pasar gelap Mountain Sade yang bersembunyi dalam kegelapan juga segera menyadarinya, namun, mereka tidak berani bergerak karena Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion ada di sebelahnya. Mereka hanya berani mengungkapkan diri dan kembali ke markas pasar gelap Mountain Sade untuk melaporkan ini setelah Duan Rufeng dan yang lainnya pergi jauh. Namun, ketika mereka kembali, pemimpin Dugu telah membawa 2 orang bersamanya, meninggalkan markas pasar gelap Mountain Sade. Mirip dengan Duan Rufeng dan yang lainnya, mereka menuju ke sarang klan naga. Tidak seperti Duan Rufeng dan yang lainnya yang datang ke klan naga untuk memenuhi perjanjian 5 tahun mereka hanya datang untuk menonton pertunjukan dan ikut bersenang-senang. Karena alasan ini, Dugu dan 2 lainnya merindukan orang-orang yang kembali untuk melaporkan masalah ini. Itulah mengapa mereka tidak tahu bahwa putra Duan Rufeng telah muncul. Itu juga mengapa mereka sangat terkejut. Menarik, tidak seperti Feng Buyi dan Zong Qisan yang kehilangan ketenangan, Dugu, pemimpin pasar gelap Mountain Sade, hanya tersenyum acuh tak acuh, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika mendengar kata-kata Zijing. Seperti yang diharapkan dari pemimpin pasar gelap Mountain Sade. Ketika harus tetap tenang setiap saat, bahkan Feng Buyi dan Zong Qisan yang jauh lebih tua darinya bukanlah tandingannya. Alasan Zijing menunjukkan dirinya adalah, tentu saja,
untuk menyambut sekelompok orang dari pasar gelap Mountainside. Itu adalah misteri apakah klan naga melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi Zijing benar-benar membawa ketiga pria dan pemimpin Dugu ke lembah kecil tempat King Yan telah mengatur agar sekelompok orang dari Azure Cloud Mansion tinggal. Ada sekitar 10 rumah kayu di lembah kecil itu. 4 dari mereka telah ditempati oleh orang-orang dari Azure Cloud Mansion. Apalagi lokasi mereka juga strategis. Yang tersisa sedikit lebih jauh. Pemimpin Dugu, wakil-wakil pemimpin, saya akan bertemu kalian semua lagi dalam 3 hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dugu dan 2 lainnya, Zijing buru-buru pergi. Saat dia berbalik, seringai muncul di wajahnya. Ketika 2 anjing berkelahi satu sama lain, mereka hanya akan berakhir dengan mulut penuh bulu. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tahu orang-orang dari Azure Cloud Mansion tinggal di sini. Terlebih lagi, sepertinya dia menginginkan orang-orang dari Azure Cloud Mansion dan pasar gelap Mountainside untuk bertarung. Apakah ada orang lain di sini? Setelah Zijing pergi, Dugu dan 2 lainnya langsung menemukan 4 rumah kayu yang ditempatkan paling strategis sudah ditempati. Ekspresi Zhong Qisan berubah muram saat dia berjalan ke rumah kayu yang ditempatkan paling strategis. Rumah kayu itu terletak dekat dengan air terjun di lembah kecil yang ditumbuhi banyak tumbuhan. Udara juga segar, itu adalah tempat yang menyenangkan untuk tinggal di. Zhong Qisan berdiri di depan rumah kayu dan berteriak saat matanya berbinar membunuh, keluarkan pantatmu dari sini. Energi kuat yang terkandung dalam suaranya menyebabkan pintu rumah kayu itu bergetar sesaat sebelum masuk ke dalam rumah. Betapa berisiknya, begitu kata-kata Zhong Qisan keluar dari mulutnya, sebuah suara murung bergema dari dalam rumah. Yang terjadi selanjutnya adalah suara pintu rumah kayu dibuka dengan cepat sebelum ditutup kembali. Secara alami, suara yang terakhir sangat samar. Pergilah. Begitu suara murung itu terdengar, suara serius lainnya juga terdengar, mengejutkan Zhong Qisan saat kengerian muncul di benaknya. Bab 1854, Dugu tidak takut dengan tablet Devil Cell. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Zhong Qisan tahu bahwa suara di belakangnya adalah milik Dugu, pemimpin pasar gelap Mountainside mereka. Berdasarkan nada suara Dugu, itu adalah peringatan. Namun, ketika dia masih shock dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan tekanan mencekik yang menekannya. Pada saat ini, dia merasa seperti dia tidak bisa bernapas sama sekali. Bang! Pada saat berikutnya, suara keras bergema di udara. Zhong Qisan merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu besar dengan sangat keras sehingga dia dikirim terbang. Suara mendesing. Zhong Qisan dikirim terbang seperti anak panah yang telah ditembakkan, dan dia akan menabrak gunung di sisi lembah ketika sesosok muncul seperti hantu di belakangnya pada waktu yang tepat. Sebuah telapak tangan dengan lembut didorong keluar seperti tangan dewa saat itu menghentikan tubuh gemuk dan pendek Zhong Qisan dari menabrak gunung. Meskipun dia tidak akan mati bahkan jika dia menabrak gunung, dia masih akan terluka parah. Tuan Rumah Duan, bawahan saya tidak sopan. Mohon maafkan kami. Suara Dugu bergema di telinga Zhong Qisan saat dia menstabilkan dirinya. Dia masih belum sadar. Selain itu, nada yang digunakan pemimpin mereka juga sangat sopan. Hanya ada satu orang di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial yang bisa membuat pemimpinnya berbicara dengan nada seperti itu. Itu tidak lain adalah Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Ketika Zhong Qisan mengangkat kepalanya, wajahnya berubah menjadi hijau dan pucat ketika dia melihat pemuda itu berdiri di depan rumah kayu. Seperti yang diharapkan, itu memang Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Sebelum dia melihat Duan Rufeng, dia sangat berharap itu bukan Duan Rufeng meskipun dia sudah tahu jawabannya di lubuk hatinya. Ketika dia melihat dengan matanya sendiri itu benar-benar Duan Rufeng, rasa putus asa menyapu dirinya. Dengan bakat dan kekuatan bawaan Duan Rufeng yang tidak kalah dengan pemimpin mereka, mustahil baginya untuk membalas dendam. Pemimpin Dugu, Duan Rufeng berjalan keluar dari rumah kayu dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebagai tanggapan atas sapaan Dugu. Berderak, berderak, berderak. Pada saat ini, pintu 3 rumah kayu lainnya terbuka satu demi satu. 3 sosok berjalan keluar dan berdiri di samping Duan Rufeng. Secara alami, itu adalah Duan Lingtian, Kumi, dan Guli. Ketika mereka bertiga muncul, Zhong Qisan dan Feng Buyi mengalihkan perhatian mereka ke Kumi.
Sedikit ketakutan langsung muncul di mata mereka. Kumi, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak sepenuhnya yakin mereka bisa mengalahkan Kumi. Tidak seperti Zhong Qisan dan Feng Buyi, setelah Duan Lingtian dan dua lainnya muncul, Dugu tidak melihat ke arah Kumi. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada Duan Lingtian. Dia telah melihat wajah ini lebih dari sekali meskipun hanya dipotret. Meskipun itu hanya potret, itu digambar dengan cukup jelas dan seperti hidup. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa langsung tahu bahwa orang ini adalah orang yang ada di potret itu. Dia putra Duan Rufeng, Duan Lingtian. Dugu mengenali pemuda yang sedikit mirip dengan saingan lamanya, Duan Rufeng. Zhong Qisan dan Feng Buyi segera menyadari perhatian Dugu tertuju pada Duan Lingtian ketika mereka sadar kembali. Perhatian mereka segera beralih ke Duan Lingtian juga. Mereka terkejut ketika mereka pertama kali melihatnya saat napas mereka semakin cepat. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Bukankah orang ini Duan Lingtian yang memiliki tablet segel iblis? Saya tidak percaya kami benar-benar bertemu Duan Lingtian di sini. Tablet Devil Seal ada bersamanya. Tidak ada yang lain selain keserakahan di mata Zhong Qisan dan Feng Buyi saat mereka melihat Duan Lingtian. Tunggu sebentar, Feng Buyi adalah orang pertama yang sadar kembali. Menurut berita yang dibocorkan oleh klan naga, nama putra Duan Rufeng juga tampaknya adalah Duan Lingtian, jangan bilang mereka orang yang sama. Orang yang memiliki tablet Devil Seal adalah putra Duan Rufeng. Zhong Qisan tercengang. Pada saat yang sama, sedikit ketakutan muncul di matanya lagi ketika dia memikirkan Duan Rufeng. Duan Rufeng adalah seseorang yang setara dengan pemimpin mereka. Jika Duan Rufeng ingin membunuh mereka, itu akan semudah membunuh seekor ayam. Meskipun mereka mendambakan tablet Devil Seal, mereka dengan paksa menekan keserakahan mereka dan memilih hidup daripada mati. Jika mereka mati, apakah ada artinya mendapatkan tablet segel iblis? Hidup mereka adalah yang paling penting. Segala sesuatu yang lain selalu berubah. Setelah beberapa lama, Dugu akhirnya mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian ke Duan Rufeng dan bertanya, Tuan Rumah Duan, apakah Anda tidak akan memperkenalkan diri? Jika bukan karena fakta bahwa Duan Lingtian telah mengetahui sebelumnya bahwa pemuda berjubah hitam ini adalah pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade, dia bahkan mungkin salah paham dan mengira dia adalah teman ayahnya. Ini karena tidak ada permusuhan yang memancar dari orang itu sama sekali. Dia sama sekali tidak tampak seperti musuh ayahnya. Pemimpin pasar gelap Mountain Sade benar-benar bukan orang yang sederhana. Duan Lingtian langsung memasang penjagaan terhadap Dugu. Seseorang yang mahir dalam menyembunyikan niat mereka adalah yang paling menakutkan. Seseorang yang jelas-jelas jahat sama sekali tidak menakutkan jika dibandingkan. Kamu tahu Kumi, jadi aku tidak perlu memperkenalkannya. Ketika Duan Rufeng mendengar kata-kata Dugu, dia mengangguk sebelum menatap Duan Lingtian. Dugu berharap Duan Rufeng akan memperkenalkan Duan Lingtian kepadanya, tetapi Duan Rufeng segera mengalihkan pandangannya ke Guli. Ini Guli, saya yakin Anda pasti pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah murid dari Mystical Sky Mansion dan orang terkuat di Mystical Sky Mansion's Mystical Sky Ranking. Guli. Dugu menatap Guli dan menganggukkan kepalanya. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, kamu pasti putra penjaga Guci Yun dari Mystical Sky Mansion. Sebelumnya, ketika Guli melihat Dugu yang sama terkenalnya dengan Duan Rufeng, jantungnya mulai berdebar kencang. Sekarang dia mendengar kata-kata Dugu, dia sangat bersemangat sehingga wajahnya bahkan memerah. Dia terlalu bersemangat sampai dia terdiam sesaat. Selamat siang, pemimpin Dugu. Guli mengangguk pada Dugu setelah dia menarik napas dalam-dalam. Setelah Dugu mengangguk, dia melanjutkan untuk mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya kembali ke Duan Lingtian. Jika saya tidak salah, orang ini pasti putra Anda, Duan Lingtian, kan? Mansion Master Duan, Anda benar-benar beruntung memiliki tablet Devil Seal. Itu memang barang yang bagus. Ketika dia berbicara, dia tidak bertele-tele dan mengangkat tablet Devil Seal. Suasana di udara langsung berubah tegang. Semua orang yang hadir di tempat kejadian, termasuk dua wakil pemimpin dari pasar gelap Mountain Sade, tidak menyangka Dugu akan dengan santai membuka tablet Devil Seal dengan segera. Tidak diragukan lagi itu adalah waktu yang sensitif untuk menyebutkan tablet Devil Seal pada saat ini. Suara mendesing. Begitu kata-kata Dugu keluar dari mulutnya, tablet segel iblis muncul di tangan Duan Lingtian. Duan Lingtian yang memegang tablet Devil Seal menatap Dugu dengan saksama. Pada saat ini,
dia bisa merasakan gerakan biasa dari tablet segel iblis yang ingin segera keluar dan membunuh Dugu. Dugu, pemimpin pasar gelap Mountain Sade, adalah seorang penggarap iblis. Selain itu, dia adalah seorang penggarap iblis di puncak panggung orang suci teladan, sama seperti ayahnya. Namun, dengan Sun True Origin di tubuhnya yang setara dengan pembangkit tenaga listrik di Divine Saint Stage, secara teoritis, dia akan mampu membunuh Devil Cultivators di bawah Quintessential Saint Stage setelah dia mengaktifkan Devil Seal Tablet. Ini termasuk pemimpin Dugu dari Mountain Sade. Pasar gelap juga. Di antara dua wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Zhong Qisan bukanlah seorang penggarap iblis. Dia tidak takut pada tablet Devil Seal. Sebaliknya, dia merasa sedikit penasaran. Ini adalah tablet Devil Seal. Feng Buyi berdiri di sampingnya. Sebagai penggarap iblis, dia sepertinya merasakan aura mematikan saat Duan Lingtian mengeluarkan tablet segel iblis. Ekspresinya langsung berubah muram seolah-olah dia sedang berhadapan dengan musuh yang tangguh. Seperti yang diharapkan dari tablet Devil Seal, memikirkannya akan membuatku merasa terancam, tidak seperti Feng Buyi yang waspada terhadap kemungkinan bahaya. Dugu bahkan tidak bergeming saat berhadapan dengan Duan Lingtian yang sedang memegang Devil Seal Tablet. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ini berarti orang yang memegang tablet segel iblis berada di tahap Saint atau lebih karena aku merasa seperti ini. Seperti yang diharapkan dari putra Duan Rufeng, bakat bawaanmu memang luar biasa. Kamu tidak takut mati. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat Dugu begitu tenang. Dugu ini, pemimpin pasar gelap Mountain Sade, hanyalah seorang penggarap iblis di puncak panggung Saint Teladan sehingga dia yakin dia bisa membunuhnya karena secara teoritis dia bisa membunuh semua penggarap iblis di bawah panggung Saint Klasik. Semua orang takut mati, termasuk saya. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat membunuh saya jika Anda menggunakan tablet Devil Seal dengan kekuatan Anda saat ini? Ketika Dugu mencapai akhir kalimatnya, dia memiliki ekspresi riang di wajahnya. Seolah-olah dia tidak takut tablet segel iblis di tangan Duan Lingtian akan dapat membunuhnya. Ketika Dugu melihat ekspresi Duan Lingtian berubah serius dan matanya bersinar dingin, dia berkata tanpa menunggu jawaban Duan Lingtian, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada ayahmu. Jangankan aku, kamu bahkan tidak bisa membunuh ayahmu dengan tablet Devil Seal jika kamu menggunakannya dengan kekuatanmu saat ini. Basis kultivasi Anda harus berada di puncak Divine Saint Stage setidaknya jika Anda ingin membunuh kami menggunakan tablet Devil Seal. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian menatap ayahnya Duan Rufeng. Duan Rufeng mengangguk dan menjelaskan kepadanya, biasanya, tablet Devil Seal dapat membunuh seseorang yang tingkatnya lebih tinggi darimu secara teori. Bahkan seseorang di tahap Saint Divine awal akan dapat membunuh penggarap iblis di puncak tahap Saint Teladan ketika dia mengaktifkan tablet Devil Seal. Namun, pemimpin Dugu dan kekuatanku tidak berada di puncak biasa dari panggung orang suci teladan. Jika kita mau, kita bisa menerobos ke Quintessential Saint Stage kapan saja. Ketika Duan Rufeng mencapai bagian kalimatnya ini, dia melirik Dugu sebelum dia melanjutkan berkata, kesampingkan fakta bahwa kita bisa menerobos ke tahap Saint Klasik jika kita mau, bahkan jika kita tidak bisa, kita tidak bisa. Jangan takut dengan tablet segel iblis sama sekali kecuali jika digunakan oleh seseorang yang berada di puncak tahap Saint ke atas. Ini karena kita telah menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi. Kemampuan surgawi tingkat tinggi, ini adalah kekuatan Duan Rufeng dan Dugu. Dengan bantuan kemampuan surgawi tingkat tinggi, bahkan jika tablet Devil Seal diaktifkan oleh seseorang di tahap awal, menengah atau penguasaan Divine Saint, mereka tidak takut sama sekali meskipun mereka adalah pembudidaya di puncak tahap Saint Teladan. Saya melihat, setelah mendengar kata-kata Duan Rufeng, Duan Lingtian akhirnya mengerti. Tidak heran pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade begitu tenang di depan tablet Devil Seal. Ternyata, dia sama sekali tidak takut dengan tablet segel iblis. Lebih tepatnya, dia tidak takut Duan Lingtian menggunakan tablet Devil Seal padanya. Bab 1855, 10.000 Invasi Iblis. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mengapa? Apakah Anda ingin mencobanya? Dugu bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan mata menyipit. Karena kamu sangat tertarik, tentu saja aku akan dengan senang hati memanjakanmu, pemimpin Dugu. Duan Lingtian mengangkat alis setelah mendengar kata-kata Dugu. Begitu kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya,
dia mengangkat tablet Devil Seal di tangannya dan melemparkannya ke arah Dugu. Desir, tablet Devil Seal yang dilemparkan ke arah Dugu seperti bola meriam. Aura menakutkan di sekitar tablet Devil Seal membuat wakil pemimpin Feng Buyi dari pasar gelap Mountain Sade waspada seolah-olah dia menghadapi bahaya besar. Bahkan ekspresi Dugu secara bertahap berubah menjadi serius juga. Meskipun Dugu yakin dia tidak akan dibunuh oleh tablet segel iblis, bagaimanapun juga, itu tetaplah tablet segel iblis. Itu adalah kutukan dari semua penggarap iblis sehingga dia tidak berani gegabah. Bang! Tablet Devil Seal segera tiba di dekat Dugu. Iblis ki di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi gunung saat ia menerjang Dugu. Dugu akhirnya bergerak ketika dihadapkan dengan tablet Devil Seal yang menyerangnya dengan kekuatan penuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia dengan lembut mengambil langkah ke depan. Saat ini, iblis ki mulai keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, banyak bayangan iblis seperti klon muncul dari tubuhnya dengan cepat. Jumlah itu sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh langit di atas lembah kecil. 10.000 invasi iblis. Dugu mendesis pelan saat 10.000 bayangan iblis yang keluar dari tubuhnya mulai bergerak. Satu demi satu, mereka menyerang tablet Devil Seal yang akan mendarat di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan udara terdengar terus-menerus setelah tablet segel iblis. Itu memekakkan telinga keras. Iblis ki ada di mana-mana. Itu seperti awan gelap yang menggantung di atas kota. Astaga, 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 astaga. 10.000 bayangan iblis terus menyerang tablet segel iblis satu demi satu disertai dengan tangisan dan lolongan yang mengerikan. Mereka terdengar seperti hantu yang merayap dari neraka. Tablet Devil Seal awalnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan iblis. Dihadapkan dengan bayangan iblis ini, itu membunuh mereka satu demi satu. Jika ini adalah penggarap iblis yang terbuat dari daging dan darah, mungkin mereka akan lama melarikan diri ketika dihadapkan dengan pembunuhan besar-besaran tablet Devil Seal. Namun, bayangan iblis tidak kenal takut. Setelah 10 dimusnahkan, 100 lainnya akan menyerang. Setelah 100 dimusnahkan, 1000 lainnya akan dibebankan. Sama seperti 1000 bayangan iblis telah dimusnahkan, Duan Lingtian menemukan bayangan iblis yang tersisa mulai membentuk formasi. Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan berpikir bahwa bayangan iblis yang menyerang tablet segel iblis satu demi satu tidak semrawut seperti yang terlihat. Sepertinya mereka adalah sebuah entitas. Ledakan, tablet Devil Seal terus jatuh ke bawah. Pada saat ini, pemandangan yang terbentang di depan mata Duan Lingtian membuatnya terkejut. Saat ini, dihadapkan dengan 10.000 bayangan iblis yang mengisi tablet Devil Seal, itu bahkan tidak bisa membunuh satu bayangan iblis sama sekali. Selain itu, tampaknya dikendalikan oleh bayangan iblis. Bayangan iblis ini tampaknya telah bergabung untuk membentuk jaring raksasa, menahan tablet Devil Seal. Ini adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi yang dikuasai Dugu. 10.000 invasi iblis. Duan Lingtian tersentak. Duan Lingtian tidak menyangka Dugu begitu kuat. Hanya dengan satu kemampuan surgawi, dia berhasil menghentikan tablet segel iblisnya. Tidak heran Dugu berani menyombongkan diri bahwa hanya pembangkit tenaga listrik di puncak Divine Saint Stage dan di atasnya yang bisa membunuhnya menggunakan Devil Seal tablet. Dugu memang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Duan Lingtian menjadi bosan ketika dia melihat tablet Devil Seal tidak bisa melakukan apapun pada Dugu sama sekali. Awalnya, dia pikir dia bisa menggunakan tablet Devil Seal untuk membunuh Dugu dan membantu ayahnya menyingkirkan masalah. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Dugu tidak takut pada tablet segel iblis saat digunakan olehnya. Dengan hanya berpikir, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menarik tablet Devil Seal. Dugu di utara, reputasimu memang pantas. Duan Lingtian berkata sambil menatap Dugu. Seperti yang diharapkan dari putra Duan Rufeng, Anda masih sangat muda, tetapi Anda sudah berada di tahap suci-suci. Mungkin Anda bahkan bisa melampaui ayah Anda di masa depan. Dugu memandang Duan Lingtian juga. Mata Dugu mengandung sedikit kekaguman yang tulus ketika dia melihat Duan Lingtian. Meskipun dia sebelumnya ingin menangkap Duan Lingtian, dia tidak berniat menggunakannya untuk mengancam Duan Rufeng. Dia hanya ingin mematahkan semangat Duan Rufeng sedikit. Dia tidak akan pernah membungkuk begitu rendah untuk menggunakan trik kotor dalam persaingannya dengan Duan Rufeng. Untuk alasan ini, dari awal hingga akhir,
dia tidak pernah memiliki permusuhan dengan Duan Lingtian sama sekali. Sebaliknya, dia mengagumi bakat bawaan Duan Lingtian. Terima kasih atas pujiannya, pemimpin Dugu. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Seolah-olah Dugu diingatkan akan sesuatu, dia menatap Duan Lingtian dengan saksama sebelum bertanya, jika saya tidak salah, jenius Lingtian yang muncul di Mystical Sky Mansion pastilah Anda, kan? Apa yang membuatmu berkata begitu? Duan Lingtian, tentu saja, terkejut ketika dia mendengar kata-kata Dugu. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Bahkan dua wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Feng Buyi dan Zhong Qisan, saling memandang. Tuan muda Mansion Duan Lingtian dari Azure Cloud Mansion ini adalah murid jenius, Lingtian, di Mystical Sky Mansion. Bagaimana mungkin? Keduanya merasa skeptis. Zhong Qisan memandang Feng Buyi dan bertanya melalui transmisi suara, Feng Tua, Anda pernah ke Mystical Sky Mansion sebelumnya dan juga telah melihat murid jenius itu, Lingtian. Apakah orang itu terlihat seperti tuan muda mansion ini dari Azure Cloud Mansion? Atau mungkin, dia sedang menyamar. Bagaimanapun, Feng Buyi pernah mengikuti perintah yang diberikan kepadanya dan pergi ke Mystical Sky Mansion untuk membujuk Lingtian untuk bergabung dengan mereka. Tidak ada orang lain di pasar gelap Mountain Sade yang mengenal Lingtian lebih baik darinya. Aku yakin Lingtian dari Mystical Sky Mansion tidak menyamar. Adapun apakah Duan Lingtian sedang menyamar sekarang, saya yakin Anda bisa mengetahuinya sendiri. Meskipun fisik dan nama mereka mirip, mereka memiliki penampilan yang sama sekali berbeda. Sangat sulit bagi saya untuk percaya bahwa mereka adalah orang yang sama karena keduanya tidak memiliki tanda-tanda penyamaran di wajah mereka sama sekali. Feng Buyi menjawab melalui transmisi suara. Suaranya penuh dengan kebingungan dan pertanyaan. Lingtian dari Mystical Sky Mansion tidak menyamar. Ini aneh. Bagaimana mungkin dua orang yang tidak menyamar menjadi orang yang sama? Apa yang ada dalam pikiran pemimpin Tuan? Saya bertanya-tanya, jawab Zhong Qisan melalui transmisi suara. Dia juga bingung. Apa yang membuatku berkata begitu? Dugu berkata tanpa tergesa-gesa dengan mata menyipit ketika dihadapkan dengan ekspresi tenang Duan Lingtian, sederhana, namamu dan dia. Ketika dia berbicara, dia melihat ke arah Guli yang berdiri di samping Duan Rufeng. Jika saya tidak salah, Guli, putra penjaga Gu Qiyun dari Mystical Sky Mansion, memiliki sangat sedikit teman karena kepribadiannya. Dia bahkan tidak punya teman biasa, apalagi teman baik. Dugu terus berbicara perlahan. Kata-katanya membuat jantung Guli tersentak. Dia tidak terkejut Dugu tahu ini tentang dia. Jika Dugu bahkan tidak mengetahui hal ini, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin pasar gelap Mountain Sade. Guli akhirnya berteman baik ketika Lingtian muncul di Mystical Sky Mansion. Saya baru ingat Lingtian dan Guli telah meninggalkan Mystical Sky Mansion sekitar setengah tahun yang lalu dan tampaknya pergi ke provinsi atas. Namun, kehadiran Guli di sini hari ini, ditambah dengan nama Anda, memudahkan saya untuk mengetahui bahwa Anda adalah Lingtian. Dugu menjelaskan alasan di balik kata-katanya. Pada akhirnya, dia bahkan berkata, tentu saja, ada sesuatu yang masih belum kupahami. Aku tidak tahu teknik apa yang kamu gunakan untuk menutupi semua tanda penyamaran di wajahmu. Harus dikatakan bahwa pandangan Duan Lingtian tentang Dugu telah berubah setelah mendengarkan dia berbicara. Tidak hanya pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade yang sangat kuat, tetapi dia juga sangat cerdas. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Di depan Dugu, dia merasa seolah-olah dilihat olehnya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika Guli mendengar kata-kata Dugu, matanya selebar piring. Dia bahkan memiliki ekspresi kekaguman ketika dia melihat Dugu. Dia tidak menyangka Dugu akan bisa mengetahui hal ini. Adapun Duan Rufeng dan Kumi, mereka tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, ini bukan pertemuan pertama mereka dengan Dugu. Jadi, apakah saya benar? Dugu bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya dengan waspada dan tetap diam untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan dari pemimpin pasar gelap Mountain Sade, akan sulit bagi pasar gelap Mountain Sade untuk jatuh bersamamu. Duan Lingtian menjawab dengan tulus setelah menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Dugu sangat senang. Dia segera menatap Duan Rufeng dan bertanya dengan nada menggoda, Tuan Rumah Duan, apakah Anda merasa kesal mendengarkan putra Anda memuji saya? Sudah terkenal di provinsi bawah bahwa Anda cerdas, pemimpin Dugu.
Kenapa aku harus merasa kesal? Duan Rufeng menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah memperhatikan Duan Rufeng dengan baik dan mengangguk pada Duan Lingtian, Dugu memandang Feng Buyi dan Zhong Qisan sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu. Karena ini hanya untuk beberapa malam, mari kita puas dengan apa yang tersedia." Begitu Dugu selesai berbicara, dia berjalan ke salah satu rumah kayu tanpa menunggu tanggapan Feng Buyi dan Zhong Qisan. Siluetnya dari belakang tampak elegan. Pemimpin Dugu sangat tidak terduga, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Jika awalnya dia sedikit berprasangka buruk terhadap Dugu karena menjadi pemimpin pasar gelap Mountain Sade dan karena menjadi saingan ayahnya, pada saat ini, semua prasangka itu telah hilang. Tentu, ini tidak berarti dia akan tetap netral dalam persaingan antara ayahnya dan Dugu. Jika ayahnya bertarung dengan Dugu, dia secara alami akan berdiri di pihak ayahnya karena hubungan darah mereka. Dia sebenarnya Lingtian. Sejak kapan taktik penyamaran yang luar biasa seperti itu muncul di tanah suci Dao marsial? Orang yang paling bingung di tempat kejadian tidak diragukan lagi adalah Feng Buyi, wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, yang pernah melihat murid jenius, Lingtian, di Mystical Sky Mansion. Karena itulah dia tercengang oleh taktik penyamaran yang luar biasa. Meskipun Zhong Qisan juga kaget dan bingung, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dirasakan Feng Buyi. Feng Buyi telah melihat Duan Lingtian 2 kali. Selama 2 kali ini, dia tidak hanya memiliki penampilan yang berbeda, tetapi juga sama sekali tidak terdeteksi oleh kesadaran surgawinya.